Selamat pagi dan shalom. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bersama, edisi Sabtu 3 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Matius 8 ayat 18 sampai 22. Mari bersama kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga, Allah kami yang baik dan setia memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Dan kami boleh dimungkinkan dan diizinkan menikmati hari baru di hari ini. Dan karena itu sebelum kami melanjutkan kehidupan kami akan mendasari dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga firman Tuhan mewarnai kehidupan kami. Kami jadikan sebagai pedoman, sebagai rema dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, buka pikiran-pikiran kami untuk mengerti kehendak Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin, firman Tuhan. Ikut Yesus, siap menderita. Tema kita hari ini. Sahabat yang dikasihi Kristus. Seorang anak kecil sangat senang bila ia diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja ke pasar. Tentu hal yang membuatnya senang untuk ikut karena di pasar ia bisa meminta ibunya untuk membelikannya kue atau mainan. Sehingga tidak jarang ketika anak kecil tiba di pasar ia mulai meminta ibunya untuk membeli kue atau mainan yang dilihatnya. Matius 8 ayat 18 sampai 22 merupakan kisah mengenai hal mengikut Yesus. Dua orang yang berbeda dalam rombongan orang banyak yang mengelilingi Yesus datang kepadanya dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikut Yesus. Dua orang itu yakni seorang ahli Taurat dan salah satu murid Yesus. Ahli Taurat berkata kepada Yesus bahwa ia ingin mengikutnya kemanapun Yesus pergi. Sedang seorang murid meminta izin untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusan keluarganya agar bisa mengikut Yesus setelah itu. Yesus tidak langsung menjawab, "Ikutlah aku." Tetapi jawaban Yesus hendak mengungkapkan bahwa ikut bersama Yesus berarti menyerahkan hidupnya, siap mengalami penderitaan dan penolakan. Mengikut Yesus juga berbicara soal kesiapan hati. Tidak seperti seorang murid yang ingin mengikut Yesus tetapi belum siap pada saat itu. Saudara yang Tuhan kasihi, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikutnya hidup kita aman tanpa tantangan. Mengikut Yesus berarti ada tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan hati untuk kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Oleh karena itu janganlah mudah tawar hati saat menghadapi tantangan mengikut Yesus. Karena dialah sendiri yang akan memberi kekuatan kepada kita saat kita berupaya mengikutnya dalam kebenaran. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan mengajarkan dan menanamkan pengajaran-pengajaran dari firman-Mu. Sehingga dalam kesetiaan dan mengikut Yesus, sungguh-sungguh kami menjadi murid yang taat dan setia. Sekalipun banyak penderitaan,
banyak penolakan-penolakan, tapi itu menjadi bagian ujian bagi kami untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus. Karena kami percaya kuasa dan kasih Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kami. Hari ini ketika kami melanjutkan hidup, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami, Tuhan mampukanlah kami melakukan yang terbaik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, dan perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang indah karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga kami, seisi rumah kami, seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada. Lindungi dan kasihi mereka dalam setiap keberadaan mereka. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan, yang berduka hiburkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan, masalah dan perkara-perkara hidup. Tolonglah mereka ya Bapa dalam kuasa dan kasih-Mu. Yang mengalami masa-masa tua, dalam menikmati masa-masa pensiun, berkati mereka tetap sehat semua. Yang bersyukur karena ulang tahun, yang bersyukur karena keberhasilan, yang bersyukur karena sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk kasih Allah. Kiranya dengan semuanya itu, anak-anak-Mu menyatakan syukur bagi Allah, dan Tuhan sempurnakan kesyukuran mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk semua TNI Polri, Satuan Tugas COVID-19, semua para dokter, para medis, tenaga rumah sakit. Kami berdoa semua rumah sakit, semua puskesmas, tempat-tempat isolasi mandiri bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Tuhan berkati, Tuhan lindungi semua pihak yang berkarya dalam menangani COVID, bahkan saudara-saudara kami yang menderita COVID. Kiranya kuasa dan kasih-Mu melingkupi mereka. Berkati pemerintah kami terus memikirkan bagaimana bangsa ini keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami bersama. Inilah pujian dan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu. Ampunilah kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.